Ketua Tim Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi menegaskan bahwa per 22 Januari 2022, jumlah kumulatif kasus Omikron di Jawa Timur meningkat menjadi 26 orang. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Joni selesai menghadiri rakor pengendalian COVID-19 dan kedatangan pekerja migran Indonesia bersama Forkopimda Jatim di Grand City. Joni mengatakan bahwa sebanyak 26 kasus COVID-19 varian Omikron ini tersebar di 7 kabupaten atau kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Fatimah Tusaro di sana. Halo, Ima. Halo, selamat sore, Firda. Ima, bisa Anda informasikan kasus Omikron Jatim ini meningkat. Bagaimana rinciannya dan apa faktornya? Ya, Satgas COVID-19 Jawa Timur menyampaikan bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus kumulatif COVID-19 varian Omikron, di mana per tanggal 22 Januari 2022 ini ada sebanyak 26 kasus COVID-19 dengan varian Omikron yang ditemukan di Jawa Timur. Angka ini meningkat dibandingkan rilis pada tanggal 14 Januari 2022 lalu, di mana kasus Omikron kumulatif di Jawa Timur hanya ada sebanyak 8 orang. Nah, dari 26 kasus COVID Omikron di Jawa Timur ini, ternyata yang terbanyak memang ada di kota Surabaya, kemudian disusul dengan kota Pasuruan, kemudian juga ada di kota Malang, Kabupaten Malang, seperti itu. Satgas COVID-19, Bapak Joni menyampaikan bahwa kasus Omikron di Jawa Timur ini sebenarnya sudah transmisi lokal. Artinya mereka yang terpapar varian Omikron tidak lagi memiliki riwayat kedatangan dari luar negeri ataupun melakukan perjalanan luar negeri atau memiliki kontak dengan yang sebelumnya ke luar negeri seperti itu. Artinya beliau menyimpulkan bahwa transmisi lokal varian Omikron di Jawa Timur sudah mulai merebak seperti itu. Firda. Upaya Pemprov Jatim dan Satgas dalam penanganan Omikron ini apa saja upayanya? Pemprov Jatim dalam upayanya menangkal Omikron di Jawa Timur ini melakukan upaya-upaya yang bersifat koordinatif dengan lintas sektor, terutama dengan TNI Polri dalam melakukan penanganan pada kedatangan pekerja migran. Artinya ketika pekan lalu Bandara Juanda mulai dibuka untuk kedatangan pekerja migran dari luar negeri, testing dan juga tracing diperketat. Artinya mereka melakukan seperti exit test seperti itu, bahwa dipastikan mereka harus negatif varian Omikron atau COVID. Mereka, Pemprov Jawa Timur menyediakan sebanyak 33 hotel untuk karantina bagi pekerja migran, dan juga ada pos-pos seperti asrama haji yang digunakan sebagai tempat karantina para pekerja migran yang datang ke Jawa Timur. Mereka dikarantina selama 7 hari sebelum dipastikan mereka benar-benar negatif sehingga bisa dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Seperti itu, Firda. Ima, bagaimana dengan kasus COVID-19 secara umum di Jatim? Apakah juga ada kenaikan? Ya, berdasarkan update terbaru per hari ini, kasus COVID-19 di Jawa Timur memang ada tren kenaikan juga. Artinya yang dalam bulan-bulan kemarin sudah mulai melandai dengan pertambahan kasus hanya sekitar di bawah 10 atau maksimal 20 per hari. Namun saat ini sudah ada kecenderungan tren kenaikan tambahan jumlah pasien COVID. Per kemarin malam, jumlah tambahan kasus COVID Jawa Timur ada sebanyak 238, sehingga kasus aktif di Jawa Timur untuk COVID-19 tembus sampai 664 orang. Kecenderungan kenaikan ini dikatakan Satgas COVID-19 Jawa Timur disebabkan karena pengaruh liburan akhir tahun dan juga liburan awal tahun yang kemarin sempat memang tidak dilarang oleh pemerintah tanpa adanya PPKM level 4 seperti itu, sehingga menyebabkan ada kenaikan atau tren lonjakan kasus. Namun Satgas sendiri tidak menyebut bahwa ini sama seperti lonjakan tahun lalu, karena berkaca pada 2020 saat pertengahan tahun lonjakan atau tambahan kasus per hari di Jawa Timur tembus sampai 2.000. Artinya sekarang yang masih 200 dianggap masih belum signifikan, namun tetap harus
ada imbauan bahwa masyarakat harus tetap memperketat protokol kesehatan. Baik, terima kasih Ima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Tim Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Misalkan ya, sesama kita itu artinya ya orang tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau tidak habis umroh dan lain-lain ya, saling menular. Untuk sebarannya Dok yang Kita di Surabaya, karena kan memang sini orang datang ke Surabaya, iya kan, ya wajar. Tapi negara yang paling banyak dari Arab Saudi. Ya. Tiba-tiba banyak Dok, Enggak tiba-tiba, sudah ada beberapa hari yang lalu. Itu rata-rata Sekarang transmisi lokal ya. Transmisi lokal. Yang 26 itu 8. Yang meninggal kan 2 di Jakarta itu, yang udah enggak. Jawa Timur belum ada. Jawa Timur yang meninggal? Belum ada. Tidak ada. Polisinya Kementerian Kesehatan kan isolasi mandiri. Tapi kemarin kita dapatkan arahannya Bu Gubernur lebih prefer ke isolasi terpusat karena pantauannya mudah. Isolasi mandiri kan tidak semuanya orang punya rumah yang yang memenuhi syarat ya. Jadi kan TKI tadi sudah dijelaskan Pak Pangdam bahwa yang positif dikirim ke Sutomo ya. Yang kemarin itu ada dua dikirim ke Sutomo. Yang sakit berat yang sakit di Haji, tapi yang di Haji pun juga yang sakit berat dikirim ke Sutomo. Nah, yang dikirim ke Sutomo ada 1 yang positif, tapi kondisinya berat, saturasinya pada saat datang itu 65. Nah, setelah dirawat ternyata juga ada gagal nafas, kemudian ada gagal ginjal. Akhirnya kita lakukan cuci darah tadi pagi di CRT. Tapi biasanya COVID berat dengan gagal ginjal itu mortalitasnya besar sekali. Ini barusan saya di WA. Komorbidnya apa Dok? Gagal ginjal tadi. Gagal ginjal ya. Iya, ada penyakit ginjal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.